Us? Hey fella. Halo guys, kembali lagi bersama gua di Film Santai. So, seperti biasa, kali ini gue bakal ngebahas sebuah alur cerita film yang berjudul Astro Boy. Film keluaran tahun 2009 ini menceritakan tentang petualangan sebuah robot berkekuatan super yang sedang mencari jati dirinya setelah ditolak oleh penciptanya sendiri. Yaudah lur, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sikat videonya. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol like and subscribe dan jangan lupa juga loncengnya, oke? Check this out. Awal mula diceritakan ketika bumi sudah sebagian besar tercemar, tiba-tiba sebuah teknologi tercanggih manusia mengangkat sebuah kota menghindari pencemaran itu, yang kita sebut sebagai kota Metro City. Di kota itu, manusia hidup berdampingan dengan robot-robot canggih yang dibuat oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Tenma. Dan ternyata itu hanyalah video masa lalu dari sejarah Metro City. Kemudian mereka diberikan kuis oleh bapak guru yang dimana semua jawaban kuis tersebut dijawab tuntas, cepat, dan tepat oleh Toby yang merupakan anaknya Tenma. Alhasil Toby pun bisa pulang lebih cepat dari biasanya. Akan tetapi di tengah jalan, Tenma dengan media hologramnya mengobrol dengan Toby bahwasannya ia tidak bisa pulang karena ia ada janji dengan Pak Presiden untuk merancang robot militernya. Mendengar itu pun, Toby langsung berbalik arah menuju tempat kerja Tenma, lalu menemuinya. Akan tetapi, Pak Presiden tidak menerima bocil untuk ikut bersamanya. Alhasil, Toby pun dibawa ke tempat aman, sedangkan mereka menemui Dr. Eleven, yang sedang mempresentasikan sebuah energi nuklir terbaru yang terbagi menjadi dua energi, yaitu energi biru yang merupakan kumpulan-kumpulan energi positif, dan energi merah yang merupakan kumpulan dari energi negatif. Lalu dengan santainya, Pak Presiden menyuruh mereka berdua untuk menguji energi tersebut ke robot militer terbarunya. Dan dikala robot itu akan dipasangkan energi biru, Pak Presiden tiba-tiba berubah pikiran, lalu mulai memasangkan energi merah kepada tubuh robot tersebut. It's called adaptive technology. It can absorb and control it. Toby! Untung saja robot itu berhasil dihentikan oleh Dr. Eleven. Namun waktu itu Toby tak bisa diselamatkan dan hanya meninggalkan topinya saja. Seketika itu Dr. Tenma pun bersedih dan menyalahkan dirinya sendiri atas semua kejadian yang telah menimpa anaknya itu. Sampai-sampai ia merasa tidak terima atas terbunuhnya anaknya tersebut dan memutuskan untuk membuat robot prototipe tercanggih yang pernah ia buat selama ini, dengan bantuan Dr. Eleven menggunakan energi biru. The core is unpredictable. Dad? Setelah dihidupkan kembali, Toby tidak menyadari bahwa dirinya sekarang adalah sebuah robot dan masih mengira bahwa dirinya adalah manusia. Kemudian keesokan harinya, Dr. Tenma mulai menyuruhnya untuk belajar di rumah dengannya dan tak lagi belajar ke sekolah. Saat itu pelajarannya dimulai dengan rumus matematika sederhana gundulmu. Sampai Toby disuruh untuk membaca buku tebal setebal kenangan mantan, namun ujung-ujungnya ia hanya bermain dan bermain. Tak mirip sama sekali dengan Toby yang dulu Tenma kenal. Mulai dari situ, Tenma merasa kecewa dengan ciptaannya sendiri. Sedangkan Toby dengan rasa bingung memikirkan kenapa ayahnya marah kepadanya, hingga ia pun tak sengaja mendengar percakapan robot-robot di luar yang menjelek-jelekan dirinya. Lalu, Carefully. Oh no! That's really... Whoa.
gotta show Dad. Ketika Toby akan beranjak pulang, para bawahan Pak Presiden mendeteksi adanya energi biru yang terbang mengelilingi Metro City. Padahal Dr. Eleven bilang kepadanya bahwa energi biru telah dihancurkan. Alhasil, ia pun marah dan menyuruh anak buahnya menangkap pemilik energi biru tersebut. Kembali ke Toby, ketika sampai di rumah, ia tak sengaja mendengar percakapan mereka berdua yang akan membuangnya. Di situ, Toby pun meminta penjelasan kepada ayahnya itu, dan ia pun berkata bahwa Toby yang sekarang hanyalah tiruan robot yang tak diinginkannya lagi. Mendengar itu pun, ia sadar sebab itulah ia bisa terbang dan lain sebagainya. Lalu Toby pun pergi. Tetapi di saat itu, Toby bertemu dengan bawahan Pak Presiden yang menginginkan energi biru. Lalu mereka pun mengejarnya. What? Namun saat Toby dikalahkan, ia terjatuh ke tanah paling dasar tempat para robot-robot kuno dibuang, alias kuburan para robot. Dan keesokan harinya ketika Toby bangun dari pingsannya, ia sempat bertemu dengan robot anjing yang menuntunnya ke lubang besar, lalu mendorongnya ke sana. Ternyata di situ terdapat jebakan yang mengurungnya, lalu para bocil-bocil datang untuk mengambil dirinya. Kemudian dikala melihat Toby, para bocil-bocil itu kaget lalu meminta maaf kepadanya dengan memperkenalkan diri mereka, yaitu bernama Zen, Slug atau Slug, gue nggak tahu, Widget, dan Cora, nggak pakai L. Tiba-tiba tiga robot itu menculiknya dan membawa Toby ke markasnya, yaitu Robot Revolutionary Front. Di situ mereka kira Toby diculik oleh para bocil-bocil tadi untuk dijadikan robot petarung yang dikenalikan oleh Ham-Egg, seorang ilmuwan robot. Lalu bocil-bocil tadi datang untuk menolong Toby dan membawanya pergi ke tempat mereka. Sebelum itu, Toby sempat memperkenalkan diri kepada mereka dengan nama Astro. Dan saat mereka semua sudah sampai di markas, Astro diperkenalkan dengan seorang pembuat robot yang tidak lain adalah Ham-Egg sendiri. Tapi Ham-Egg di situ tidak seperti yang dibicarakan tiga robot tadi. Ia dengan baik hati mengasuh anak-anak di sana dan memberikan tempat berteduh untuk mereka. Di sisi lain, Dr. Eleven dan Dr. Tenma ditangkap oleh Pak Presiden karena telah berani membohonginya. Lalu Pak Presiden mempunyai syarat agar mereka tidak dipenjara, yaitu ketika Toby tertangkap, Dr. Tenma harus mengambil energi biru kembali dan dipindahkan ke robot militernya itu. Lalu Dr. Tenma pun mengiyakannya. Kembali ke Astro and Friends, di mana mereka mulai mencari bagian-bagian robot yang bisa terpakai dan bermanfaat untuk didaur ulang oleh Ham-Egg menjadi robot baru. Namun Astro malah menemukan robot raksasa tua yang kata mereka robot itu sudah beratus-ratus tahun berada di sana. Akan tapi Astro tetap ingin memperbaikinya dengan mengalirkan sebagian energinya ke robot tersebut. Zog. Come on. Setelah Ham-Egg melihatnya, ia terkejut dan terpana melihat Zog. Karena robot yang telah mati beratus-ratus tahun lamanya bisa hidup kembali. Bahkan energinya setara dengan listrik satu kota. Lalu, What was that? Just another machine with a mind of its own. setelah membersihkan Zog, keesokan harinya mereka semua membawa Zog ke arena pertarungan, di mana para robot akan bertarung sampai salah satunya hancur berkeping-keping. Dan ketika akan pergi, Ham-Egg menyetrum Astro sampai pingsan, sebab dia sudah mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah sebuah robot. Hal itu membuat teman-teman Astro terkejut dan tak percaya dengan semua kenyataannya itu. Kemudian saat Astro bangun dari pingsannya, ia malah sudah berada di arena dan akan bertarung dengan robot-robot lainnya. Us? Hey, fella.
Hingga ada masa di mana Astro harus bertarung dengan Zog. Namun tidak jadi karena Zog mengalah kepadanya. Disitulah sifat Hamek terbongkar. Ia dengan alat listriknya memaksa Astro untuk kembali bertarung. Tapi Astro tetap kukuh dengan pendiriannya sampai akhirnya rombongan Pak Presiden datang untuk menjemput Astro dengan paksa, lalu membawanya kembali ke Metro City ke hadapan Dr. Tenma untuk diambil energi birunya. Tetapi saat energi itu sudah diberikan kepada Pak Presiden, Dr. Tenma kembali mengambilnya dan kembali memasangkannya ke dalam tubuh Astro. Lalu ia menyuruh Astro untuk pergi dari sana. Melihat itu, Pak Presiden mulai marah dan tak pikir panjang langsung menanamkan energi merah ke dalam robot militernya. Robot. And bring back. President Stone. Melihat kekacauan di Metro City membuat para bocil-bocil tersebut mulai mencemaskan Astro dan memutuskan untuk menyusulnya dengan kendaraan seadanya. Batter up. Tapi masalahnya di saat Astro and Friends dikejar, mereka malah membawa monster itu ke pusat listrik Metro City, lalu memadamkan listrik di sana. Sampai-sampai karena itu perlahan-lahan kota tersebut jatuh ke bawah, kembali ke dasar tempat semula kota tersebut berasal. Lalu mereka berdua kembali bertarung. Party. Namun ketika Astro akan dimakan, energi merah menolak energi biru kepunyaan Astro dan membuat mereka terpental agak jauh dari sana. Kala itu Dr. Tenma datang menyuruh Astro untuk pergi bersamanya ke tempat yang aman. Akan tetapi karena Astro mendengar teman-temannya dalam kesulitan, Astro pun dengan tekad yang bulat akan menabrakkan dirinya masuk ke inti energi merah walaupun nyawanya adalah taruhannya. No. Dari ledakan tersebut, Astro dengan lengan yang rusak tersungkur di tanah sudah tak berfungsi lagi layaknya robot yang rusak. Hal itu juga ditegaskan oleh energi biru yang sudah sepenuhnya padam. Namun Zog datang menghampirinya dan dengan tulusnya, juga karena permintaan Dr. Eleven, ia memberikan sebagian energi miliknya kepada Astro. Cora, what happened? Akhirnya Astro kembali hidup berkat bantuan Zog dan ia bisa bertemu kembali dengan teman-temannya dan juga ayahnya. Lalu Cora bisa kembali bertemu dengan kedua orang tuanya. Dan film pun berakhir. So, bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Atau malah biasa saja? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tapi kalau kalian tidak suka, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan itu sangat membantu saya agar dapat membuat video yang lebih bagus lagi ke depannya. Sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video saya berikutnya. Bye-bye.